Oke, baik. Selamat siang, Kak Lilik dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang case study 10 yang berjudul In an Absolute World. Dengan anggota saya sendiri, Debbie Agil Prasetya, kemudian ada Atma Jatia di Nugraha, Aprilia Ika Nurhasana, dan Samuel Setiawan Rianto. Next. Nah, yang pertama ini ada the challenge. Nah, apa aja sih tantangan dalam kampanye ini? Nah, jadi Absolute Vodka ini telah melakukan materi iklan yaitu selama 25 tahun dengan iklan yang sama. Nah, selagi kampanye ini sangat efektif, di beberapa pasar merek ini juga mulai mengalami efek kehausan. Nah, kehausan ini dalam arti yaitu seperti perlu diperbarui begitu cara mengiklankannya. Jadi, Absolut memulai kampanye inovatif yang meremajakan citra dari mereknya itu sendiri, sambil tetap bertahan konsisten dengan nilai dan preferensi konsumen yang modern. Nah, ini juga menjadi suatu perubahan yang positif ya, karena juga dapat berkampanye, itu juga dapat mengiklankan di media internet. Next. Nah, selanjutnya ada target audience. Nah, target audiensnya ini apa sih yang menjadi target utama dari Absolut Vodka ini? Nah, dengan kampanye ini tuh ada beberapa orang yang apa ya, seperti di panggung sosial gitu. Mereka ini orang-orang yang dipanggil seperti mencari tahu itu untuk mengkampanyekan di pemasaran digital yang efektif. Nah, ini tuh seperti ada influencer sosial, kemudian juga online dan offline. Next. Action. Tujuan dari In the World of Absolute adalah untuk memicu perdebatan dan meminta konsumen untuk berbagi visi mereka tentang dunia yang ideal dan lebih kreatif. Pada situs web sendiri dan lokasi yang relevan. Secara online, Absolut Vodka menyatakan visi mereka tentang dunia absolut. Lalu interpretasi individu kreatif yang dikenal dan mereka menjulukinya dengan visioner. Ide dasarnya adalah untuk memicu perdebatan keduanya antara online dan offline dalam berbagai bidang minat yang sesuai dengan target para audiens. Next. Result, ada dua ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai kampanye ini, yaitu buzz atau teknik pemasaran dan dampak viral, yaitu kampanye yang menjangkau audiens secara bertahap lalu menciptakan momentum yang membuatnya viral. Beberapa eksekusi kampanye adalah dengan video yang disiarkan di YouTube dan situs berbagi video lainnya. Next. Untuk yang selanjutnya adalah license atau pelajaran. Jadi yang dimaksud di sini adalah melibatkan talenta kreatif profesional untuk memulai kampanye yang berfungsi menyampaikan beberapa hal yang unik dan menginspirasi ke publik untuk bekerja. Untuk yang selanjutnya, di sini kampanye menjadi eksperimen berkelanjutan, termasuk badan yang bertanggung jawab di atas kampanye ini adalah third person, yaitu dari Gridworks. Tetapi badan kampanye ini memiliki satu hal yang berbeda dari yang lainnya karena bisa mewujudkan visi konsumen tentang absolut dunia yang sebelumnya dan tentunya akan menyenangkan untuk orang-orang yang bisa saling bertukar pikiran di dunia absolut. Setiap orang bisa menjadi visioner. Jadi seseorang bisa memiliki strategi yang tepat untuk langkah ke depannya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya. Jadi di dunia absolut ini, semua orang bisa menjadi visioner kampanye pemasaran digital yang terbaik di dunia ini. Memanfaatkan visi kreatif komunitas online yang bisa menjadi cara yang bagus dan hemat biaya untuk menghasilkan banyak sekali konten-konten terkait dengan merek atau produk yang unik dan menarik, serta mendorong buzz online. Nah, arti dari buzz online itu sendiri adalah teknik pemasaran viral yang digunakan untuk memaksimalkan kampanye
dari produk atau merek yang kita buat dari mulut ke mulut yang dilakukan secara online. Seperti contoh, orang-orang yang mengomentari dan berdiskusi tentang hal-hal yang mereka inginkan di situs yang kita buat. Orang-orang memang suka mengekspresikan diri mereka secara kreatif dengan menawarkan saluran bagi orang-orang untuk melakukan pembenahan atau perkembangan terhadap produk atau merek kita. Dari situlah kita bisa memanfaatkan komunitas online itu. Kampanye in an absolute word adalah contoh bagus dari sumber-sumber orang yang banyak membuat konten-konten kreatif. Seperti contoh, meniru endorsement dari selebriti-selebriti papan atas dengan memanfaatkan desainnya. Melihat situs-situs untuk menampilkan konten agar bisa menarik dan sebagainya. Tidak ada alasan mengapa bisnis yang lebih kecil tidak dapat memanfaatkan potensi konten yang dibuat pengguna dengan cara yang sama, yaitu menggunakan saluran sosial dan teknologi web yang tersedia secara bebas untuk mencapai hasil yang bagus dengan anggaran yang kecil. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.